Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Kekuatan Tali Baja pada Lift Silinder Kapasitas 1600 kg. Tugas review ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah pesawat kerja yang disusun oleh N.R. Langriyandani, NIM 20050524059, kelas Pendidikan Teknik Mesin 2020 Produksi, dengan dosen pengampu Bu Ika Nurjana, SPDMT. Untuk isi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama kita akan membahas judulnya. Kita akan mereview perbedaan dan persamaan dari ketiga jurnal, apakah mempunyai kesamaan di judulnya ataupun tidak. Terus pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang latar belakang. Review tentang latar belakang ini apakah dari setiap jurnal, ketiga jurnal ini memiliki persamaan ataupun tidak. Kemudian untuk yang ketiga kita akan membandingkan metode penelitian dari ketiga jurnal tersebut. Terus isi pembahasan yang keempat kita akan melihat hasil dari review masing-masing ketiga jurnal yang telah kita review. Terus yang kelima, isi pembahasan yang kelima yaitu mengenai tentang kesimpulan apa yang kita dapat setelah mereview tiga jurnal yang kita review. Terus poin pembahasan yang keenam, kita akan membahas tentang kritik dan saran dari ketiga jurnal yang telah kita review. Baik, tanpa berlama-lama kita menginjak yang pertama tentang judul setiap jurnal. Judul yang pertama adalah Analisis Kekuatan Tali Baja atau wear rope pada alat angkat dan crane pada proyek pembangunan LRT atau Light Rail Transit Zona 5 Palembang. Terus yang kedua yaitu analisis kekuatan tali baja mini crane dengan penggerak mesin sepeda motor. Dan jurnal yang terakhir yaitu jurnal ketiga dengan judul Analisis Kekuatan Tali Baja pada Lift Silinder Kapasitas 1600 kg. Dari ketiga judul ini tidak ada yang memiliki persamaan, namun yang sangat berbeda adalah ada di jurnal yang kedua, karena untuk penggeraknya sendiri menggunakan sepeda motor dan jenis kawat bajanya adalah tali baja mini crane. Berbeda dengan jurnal yang pertama dan yang kedua. Untuk jurnal pertama dan kedua adalah memiliki kapasitas angkat yang cukup berat daripada di jurnal yang kedua. Oke, untuk analisis review jurnal, judul jurnalnya sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ke yang kedua yaitu tentang latar belakang penyusunan jurnal dari ketiga jurnal yang telah kita review. Oke, untuk yang jurnal pertama, latar belakangnya adalah untuk mensukseskan Asian Games 2018 di Palembang, pemerintah membangun LRT atau Light Rail Transit yang dianggap sangat efektif. Menurut Menteri Perhubungan tahun 2016, dalam pembangunannya butuh alat berat membawa dampak positif karena digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan menjadikan proses tersebut menjadi lebih efisien. Jalur pelintasan kereta itu sendiri dibangun dengan menggunakan grinder yang diangkat dengan menggunakan alat berat crane yang dianggap sangat membantu dikarenakan tidak harus menggunakan area yang luas, dan sistem pengangkatan ini menggunakan tali baja atau wear rope. Dikarenakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mengangkat dan memindahkan beban yang mampu menahan gaya tarik. Untuk jurnal yang pertama, latar belakangnya sudah saya bacakan seperti itu. Kemudian untuk jurnal yang kedua, dengan latar belakang secara umum pengertian dari pesawat angkat dalam kegiatan industri, yaitu pesawat yang memiliki dimensi relatif lebih besar dan lebih kecil dan dapat melayani pemindahan bahan dalam jumlah yang besar, terbatas, serta dalam gerak yang terbatas pula. Mini crane sangat membantu bagi sistem pengangkatan karena efektif dan cepat untuk memindahkan suatu bahan bangunan ke tempat yang lebih tinggi.
Tetapi mini crane ini juga harus memiliki batas kemampuan dan keamanan untuk dapat lebih berjalan lancar untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk yang jurnal ketiga memiliki latar belakang, yaitu pada awal perkembangannya lift mulai dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan tenaga non mekanik. Sejarah perkembangan lift modern sebenarnya baru dimulai sejak tahun 1830-an. Setelah diperkenalkannya pasangan kawat seling atau weir rope dengan katrol atau puli untuk mencapai tujuan. Jadi dari ketiga latar belakang ini sama-sama menganalisis kekuatan dari tali baja sendiri sampai seberapa kekuatannya, hingga kita dapat menyimpulkan bahwasannya seberapa berat beban yang bisa diangkut atau ditahan oleh tali baja ini. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal yang pertama, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dari tali baja atau weir rope tersebut. Maksud tersebut ini adalah tali kawat baja yang digunakan pada proyek pembangunan LRT Zona 5 Palembang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis kekuatan tali baja atau weir rope pada alat angkat Grand Crane pada proyek pembangunan LRT atau Light Rail Transit Zona 5 Palembang. Kemudian untuk jurnal yang kedua, tujuan penelitiannya adalah tali baja merupakan komponen penting di sebuah crane karena komponen tersebut berhubungan langsung dengan beban. Maka perlu dilakukan sebuah penelitian tentang kekuatan tali baja pada mini crane agar aman. Untuk jurnal yang ketiga, adapun tujuan penelitian ini pada lift merek Syntip S 2600 adalah untuk menentukan luas penampang tali baja, kemudian tegangan tarik yang terjadi pada tali baja, kemudian kekuatan putus tali sebenarnya, kemudian menentukan umur tali baja, kemudian perhitungan motor penggerak, kemudian perhitungan puli penggerak dan diameter poros puli. Jadi untuk tujuan penelitian dari ketiga jurnal ini yang paling lengkap adalah di jurnal yang ketiga, karena tidak hanya mempertimbangkan batas aman bahan saja atau batas aman kemampuan tali baja untuk mengangkut sebuah berat, akan tetapi juga menganalisis dari umur tali baja, kemudian kekuatan putus sebenarnya, menentukan umur, perhitungan motor penggerak, perhitungan puli penggerak dan diameter poros puli. Pada jurnal yang ketiga tujuannya lebih lengkap, dan untuk jurnal yang pertama dan kedua sama-sama digunakan untuk menganalisis batas aman penggunaan tali baja, seberapa berat yang mampu ditahan oleh tali baja tersebut. Oke, lanjut yang selanjutnya, yaitu tentang metode penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan LRT atau Light Rail Transit dan dilakukan selama 2 bulan. Metode yang dipakai di sini adalah dengan cara observasi, survei, tinjauan pustaka, serta perhitungan secara analisis dan evaluasi. Berikut merupakan langkah-langkah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, observasi dilakukan melalui kunjungan langsung terhadap proses pembangunan LRT atau Light Rail Transit dan mengamati proses pengangkatan dari grinder. Poin B, survei dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Data-data didapat yaitu data teknis dari material atau weir rope sendiri atau tali baja. Mengambil data tali baja apa yang digunakan, jenis apa dan tipe apa yang digunakan dalam pembangunan LRT pada zona 5 Palembang. Kemudian poin yang C yaitu tinjauan pustaka
dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Dan metode yang terakhir, yang keempat, poin D, analisis terhadap perhitungan mulai dari pemilihan jenis tali baja seperti diameter tali, break strength, break load. Dari tahap ini penulis selanjutnya menganalisis hasil perhitungan tersebut. Oke, kita lanjut untuk jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua memiliki latar belakang atau metodologi penelitian, yaitu uji tarik baja. Ini dilakukan di laboratorium Perindustrian Kabupaten Tegal. Dengan metode uji benda sesuai dengan SNI 0076.2/2008. Metode uji tarik baja menggunakan mesin Shimadzu UH 1000 KNI dengan suhu ruangan 24 derajat Celcius. Untuk jurnal yang ketiga, terdapat dua metode. Yang pertama, perhitungan pada tali baja. Perencanaan dalam pemilihan dan perhitungan tali baja meliputi yang pertama, bahan tali baja, yang kedua, luas menampang tali baja, yang ketiga, diameter baja, yang keempat, umur tali baja, yang kelima, pemeriksaan tali baja. Untuk metode yang kedua, yaitu perhitungan umur tali baja. Umur kerja dari tali baja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor material, kedua metode operasi atau penggunaan, dan yang ketiga tegangan yang bekerja pada tali. Oke, lanjut untuk selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian jurnal yang pertama, karakter wear rope, jenis wear rope, unggas steel wear rope, konstruksi 6x36 WS plus IWRC, beban patah sebanyak 185.000 kg, tegangan patah atau kuat tarik yaitu 200 kg per meter kuadrat, dengan diameter tali baja 51 mm. Dari data atau spesifikasi dari crane dan tali baja wear rope yang digunakan, setelah dihitung secara analisis, maka didapatkan nilai tegangan pada beban 30 ton. Tegangan izin yaitu 3.714,13 kg, yaitu 18,571 kg per Newton kuadrat. Lebih kecil daripada 33,3 kg per milimeter kuadrat, dan pada beban 60 ton bernilai izin yaitu 6.940 kg, lebih kecil 30.833 kg, dan yaitu 23.1313 kg per milimeter kuadrat. Sehingga dari perhitungan dan perbandingan diagram grafik di setiap beban dapat disimpulkan bahwa wear rope masih sangat aman. Jadi untuk hasil perhitungan pada jurnal yang pertama mendapatkan hasil yaitu wear rope masih aman dan sangat aman digunakan pada proyek pembangunan di zona 5 Palembang. Untuk jurnal yang kedua, berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diperoleh hasil bahwa kekuatan tali baja sesuai dengan spesifikasi kekuatan mini crane dengan hasil uji tarik pada tali baja sebesar 411,96 kg F, sehingga aman digunakan pada mini crane. Sedangkan untuk kekuatan gulung sesuai tali baja pada drum dengan berat beban sebesar 200 kg didapatkan tekanan drum sebesar 1,30 kg dengan dibantu puli majemuk atau puli tetap dan bebas yang memperingankan beban tali baja sehingga menjadi 100 kg dengan tegangan kait tunggal sebesar 70,71 kg.
Untuk hasil jurnal yang ketiga, di sini ada beberapa hasil yang pertama sampai yang kelima. Baik, untuk yang pertama didapatkan luas menampang tali baja F152 berdasarkan besar dari tegangan tarik untuk satu tali baja atau S adalah 1,9 cm². Untuk yang kedua, tegangan tarik yang terjadi pada tali baja adalah sebesar S sama dengan 1894 kg, sedangkan tegangan tarik yang diizinkan adalah sebesar S max sama dengan 2800 kg. Jadi S sama dengan 1894 kg lebih kecil S max sama dengan 2800 kg, sehingga dapat disimpulkan bahwa tali baja tersebut aman terdapat beban tarik yang terjadi. Untuk yang ketiga, kekuatan putus tali baja sebenarnya atau P berdasarkan faktor keamanan dengan jenis mekanisme dan kondisi operasi atau K adalah P sama dengan 10.417 kg. Dan yang keempat, umur tali baja untuk elevator kapasitas 21 penumpang atau 1.600 kg yang digunakan pada lift silinder tipe S2600 adalah 120 bulan atau 10 tahun dalam penggunaan normal. Untuk poin yang ketiga, yaitu didapatkan hasil jenis tali tipe 8x9 sama dengan 152 plus 1 fiber core dipilih dengan pertimbangan bahwa semakin banyak kawat tali baja yang digunakan pada konstruksi tali, maka akan lebih aman dari tegangan putus tali. Dengan spesifikasi tali diameter tali baja atau D adalah 10 mm, berat tali baja atau W sama dengan 1,15 kg per meter, beban patah tali baja atau PB sama dengan 15, untuk beban patah tali baja atau PB didapatkan sama dengan 15.400 kg. Untuk tegangan patah tali baja itu didapatkan hasil 140 sampai 159 kg per mm². Dan menginjak poin yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari ketiga review jurnal. Oke, untuk kesimpulan, yaitu kekuatan tali baja sangat dipengaruhi oleh yang pertama yaitu inti atau core. Terus yang kedua adalah jumlah pilihan atau kawat baja atau jumlah pilihan tali kawat baja. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Untuk kesimpulannya, yaitu kita dapatkan yang pertama adalah kekuatan tali baja dipengaruhi inti tali kawat baja atau core menggunakan jenis apa. Terus yang kedua yaitu jumlah pilihan kawat atau strand. Terus yang ketiga, kekuatan tali baja dipengaruhi oleh inti pilihan atau king. Kemudian kesimpulan, kekuatan tali baja dipengaruhi oleh umur tali kawat baja. Yang kelima adalah jenis bahan tali kawat baja. Dan yang terakhir adalah ukuran tali kawat baja. Itu adalah analisis atau kesimpulan dari ketiga review jurnal, apa saja yang mempengaruhi kekuatan tali kawat baja. Dan kesimpulan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mengukur keamanan dari batas maksimal pengangkatan beban yang digunakan untuk tali kawat baja, sehingga tidak akan terjadi tegangan tarik yang berlebih sehingga menjadi putus talinya. Karena dari beberapa jurnal seperti jurnal yang pertama dan yang kedua itu tidak memperhitungkan umur tali kawat baja, kemudian ukuran, jenis, dan juga cara perawatan itu juga
sering dilupakan atau tidak disampaikan di dalam review jurnal atau di dalam jurnal-jurnal yang dibuat, karena saran untuk perawatan tali kawat baja itu sangatlah penting karena akan mempengaruhi umur dari tali kawat baja itu sendiri dan juga mempengaruhi kekuatan dari tali kawat baja itu sendiri. Oke, kritik dan saran yang pertama yaitu umur tali kawat baja. Umur tali haruslah diperhatikan karena sangatlah mempengaruhi kekuatan dari tali kawat baja tersebut. Terus kritik dan saran yang kedua yaitu saran perawatan tali kawat baja. Dari ketiga jurnal saya tidak menemukan saran perawatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu saya benar-benar tidak menemukan saran untuk bagaimana perawatan tali kawat baja agar lebih awet dan lebih aman untuk digunakan dalam kurun waktu yang lama. Terus yang ketiga, kritik dan saran saya dari ketiga jurnal tersebut adalah kondisi awal tali kawat baja ini tidak diberitahukan kondisinya seperti apa, apakah sudah berkarat ataupun ini baru atau udah lama, itu tidak diberitahukan dari ketiga jurnal tersebut karena kondisi awal juga akan mempengaruhi hasil dari analisis atau hasil dari uji coba kekuatan tarik tali kawat baja itu sendiri. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.